Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan sedikit menerangkan ataupun mereview CSS 326 ya guys. CSS 326 ini adalah sebuah suite ya, suite manageable yang memiliki 24 port dan 2 SVP. Kalau di gambarnya dia seperti ini ya untuk tampilannya. Ini ada 24 port dan 2 SPV. Jadi di sini saya mau nerangin, saya sudah pakai ya, bagaimana performanya dan cara settingnya gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit kenapa kita harus pakai VLAN. Jadi suite manageable ini fungsinya untuk sebagai suite layer 3 untuk memanageable VLAN ya. Kenapa kita harus pakai VLAN? VLAN ini kita untuk meminimalisirkan looping jaringan yang pertama ya, menurut saya sendiri itu meminimalisir looping jaringan. Jadi seketika jaringan kita cukup besar, cukup luas, itu mengurangi loop. Loop itu apa sih gitu ya? Loop itu efeknya ya, latensi antar perangkat itu menjadi besar. Misal kita ping ke Google gitu ya, jadi ribuan bahkan RTO ya, atau jangankan ping ke Google atau ke DNS, bahkan ping antar perangkat saja itu latensinya sangat tinggi. Lalu yang kedua, jaringan itu tidak stabil dan sering putus gitu ya. Nah, untuk gejala yang lain saya di sini sudah berikan contoh ya. Loop itu biasanya gejalanya seperti ini. Sorry, bukan ini ya. Ini apabila jaringan kita sudah loop, terlalu banyak switch gitu ya, switch biasa tidak di manajemen, itu akan menyebabkan loop seperti ini. Kalau kita loopkan protect di interface mikrotik itu kita on kan, apabila muncul merah seperti ini jaringan kita loop. Nah, lalu efeknya apa? Latensi itu pasti tinggi, harusnya 5 bisa menjadi 15, 20 bahkan RTO ya, bahkan ribuan. Tapi untuk loop yang masih ringan belum terlalu terasa efeknya gitu ya. Jadi mengatasi loop yang sangat memusingkan ini, jalan satu-satunya itu kita menggunakan suite manageable. Jadi suite manageable ini melewatkan traffic ataupun mengatasi traffic yang besar itu sesuai tujuannya. Kalau kita menggunakan suite biasa untuk jaringan yang besar, itu pasti akan menjadi looping ya, yaitu tadi efeknya seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi langsung saja ya, bagaimana setting VLAN ini. Saya di sini menggunakan CSS 326 ya. Ini tipe kalau untuk spek. Nah, ini untuk harga bisa teman-teman baca sendiri. Jadi saya di sini bukan iklan ya. Di sini ada produk CSS 326, arsitekturnya SWOS ya. Jadi sistem operasinya bukan mikrotik lagi tapi SWOS ya, ataupun router OS bukan.
CPU-nya menggunakan Marvell ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. SPP portnya 2, LAN portnya 24 gigabit ya, wireless no bla 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 bla. Oke, teman-teman bisa baca-baca sendiri apabila tertarik untuk membelinya. Jadi di sini langsung saja ya, di sini sudah ada switch yang sudah saya gunakan. Di sini ada port 1 trunk ya. Jadi trunk ini untuk meneruskan satu jalur menuju mikrotiknya ya, atau routernya. Sini ada router. Di sini router yang saya gunakan itu CRRS, sebentar, sistem router board. Saya menggunakan CCR 1036 ya. Jadi memiliki 36 core dan 12 GB dan 4 SPP tuh ya. Jadi saya routernya menggunakan ini karena saya memanajemen sebagai admin jaringan yang cukup besar. Jadi saya gunakan mikrotik yang router ya, yang optimal ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu saya menggunakan switch juga CSS 326 ini. Jadi untuk ini sudah saya setting ya, dan sudah berjalan gitu. Di sini ada port trunk ini seperti yang jelaskan tadi. Lalu di sini juga ada VLAN ya. Nah, apabila kita menggunakan trunk port itu, ini kita pilih enable ya. Ini ada pilihannya enable only tag ya. VLAN-nya kita defaultkan saja 1 gitu. Lalu di sini ada ya kan port 30 BPJS. Nah, di sini bisa kita lihat VLAN 30 ya BPJS. Jadi di sini kita settingnya VLAN 30. VLAN 30. Jadi langsung saja ya. Bagaimana cara settingnya? Pertama kita masuk ke IP si switch manageable tadi ya. Ini tadi sempat disconnect. Kita cek dulu IP dari komputer ini, apakah dia sudah mendapatkan akses belum gitu ya. Oke, kabel kurang bagus ya. Oke, sudah tersambung. Kita coba matikan wifi nya ya. Nah, sampai di sini dia masuk ke web setting dari switch manageable tadi. Tunggu sebentar dia proses ya. Jadi untuk topologinya, artinya di sini saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan CCR 1036. Jadi di sini saya menggunakan 2 switch, yaitu yang terkoneksi di Ether 2 switch manageable CSS 326 dan switch Ether 3 dari mikrotik ini gitu. Jadi saya akan membuat VLAN baru di switch ini ya. Di sini ada identitasnya juga. Sistem di sini switch IBS ya. Di sini switch IBS keterangannya. Jadi saya akan menambah port atau mengaktifkan port. Misal ya, misal saya akan membuat VLAN yang belum digunakan ya. Contoh kita buat VLAN, misal VLAN 300 gitu ya, dan 300, lalu VLAN ID nya 300 ya. Apply, oke.
Jadi kita buat VLAN 300 di port 14 misal. Jadi port 14 kita pilih enable ya, lalu VLAN receiver-nya kita pilih only tag, lalu VLAN ID-nya kita buat VLAN 300. Nama VLAN 300 kita menyesuaikan VLAN ID yang kita buat di MikroTik gitu ya. Oke, sampai di situ paham teman-teman ya. Ini receiver-nya kalau terang itu kita pilih only tag ya, baru VLAN ID-nya VLAN 300. Lalu kita apply. Oke, apply. Lalu kita masuk ke tab VLANs ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, teman-teman. Di sini tadi VLAN-nya kita buat di port 14 ya. VLAN 300 kita buat di port 14. Jadi karena di port 14 ini kita cek dulu ya port 14. Nah, kita matikan port 14 ini dulu, kita insert, lalu kita set seperti ini. Nanti saya jelaskan sebentar. Kita cari port 14. Nah, kenapa kita buat seperti ini port 1 dan port 14? Karena port 1 ini adalah port terang yang menuju langsung ke MikroTik gitu ya. Dan port 14 ini adalah VLAN 300 gitu. VLAN 300. Jadi apabila VLAN 300 kita mau buat dua port, misal seperti ini ya. Misal seperti ini dia. Ini juga bisa, tinggal kita apply change aja ya. Seperti itu. Lalu di sisi routernya kita set IP-nya dari VLAN 300 tadi. Contoh ya, contoh 5551/24. Lalu pilih VLAN berapa tadi yang kita buat, yaitu VLAN 300 gitu. VLAN 300. Nah, di sini sudah muncul VLAN 300 dan di sini statusnya ndak R ya. Ndak R. Kenapa ndak R? Karena port 14 tadi tidak terkoneksi dengan si ini kita pilih interface mana ya. Nah, VLAN 300. Kenapa trappingnya nggak jalan? Karena port 14 ini tidak terkoneksi dengan kabel yang menuju ke klien, seperti itu. Lalu untuk cek kondisi sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Kalau kita mau merubah nama portnya gitu ya, bisa kita rubah. Kalau switch manageable ini lebih asik ya, lebih enak melihat kita setiap port semua terlihat trafficnya yang lewat seperti ini. Jadi port terang ini berjalan baik, ini semua berjalan dengan baik ya. Untuk apabila ada error, dia juga muncul di sini notifikasi error ataupun error dari masing-masing traffic itu terlihat di sini gitu. Jadi itu caranya cukup simple ya, mudah menurut saya. Jadi mungkin ada yang belum mengerti, boleh komen di video saya ini, ataupun ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.